Nah, sebelum pandemi mungkin kita kisaran 150 juta, 200 omset kami, tapi di saat pandemi ini omset kita bisa mencapai 600 sampai 700 juta di dalam setiap bulan. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Dulu murah, Mas. Kisaran harganya ini sekitar 2,5. Nama saya Agus Kholik, saya selaku pemilik Krokot Nurseri. Krokot Nurseri ini saya dirikan tahun 2004, di mana Krokot Nurseri itu adalah usaha yang bergerak di bidang tanaman hias. Nah, pada tahun 2004 koleksi yang dimiliki oleh Krokot Nurseri itu bermacam-macam. Ada Anthurium, Philo, Aglonema, Euphorbia, Sansevieria, dan sebagainya. Nah, di tahun 2016 Krokot Nurseri memfokuskan budidaya Aglonema sebagai salah satu pilihan koleksinya, pilihan usahanya, sehingga di 2016 ini kami memfokuskan diri untuk mengkoleksi dan mengembangkan khusus jenis-jenis Aglonema. Yang melatar belakangi kami bergerak di bidang tanaman ya, karena memang saya dari dulu memang seneng dan hobi memelihara jenis-jenis tanaman bunga, mengkoleksi jenis-jenis tanaman bunga. Meskipun itu dulu ada jenis puring juga yang sempat kami koleksi demikian banyak, dan saya melihat tanaman bunga ini juga bisa menjadi salah satu komoditas untuk bisnis, dan saya melihat juga bahwasanya bisnis tanaman hias itu dari dulu sampai sekarang juga bisa berjalan dengan baik. Jadi ada dua hal, yang pertama hobi, lalu yang kedua itu bisa dijadikan untuk bisnis. Tahun 2004 ini saya mengkoleksi banyak tanaman, lalu tidak sengaja teman saya itu jualan tanaman di pasar Sleman. Nah, pada saat itu teman saya itu pinjam koleksi-koleksi saya untuk dijual di pasar, dan ternyata di situ sangat menarik banyak orang dan laku. Sementara saya di rumah banyak saya kembangkan lalu dijual oleh teman saya. Saya melihat, ini kok ternyata tanaman hias ini potensi untuk dikembangkan, potensi untuk bisnis sangat luar biasa, sehingga saya coba di samping hobi saya ini, saya coba untuk kembangkan menjadi salah satu bisnis yang ada di tempat kami. Lalu yang selanjutnya, perjalanan selanjutnya, tanaman hias ini berbagai macam, dan berbagai macam ini mengalami pasang surut, naik turun dan sebagainya. Saya hobi tanaman dulu macam-macam, lalu di tahun 2016 ini saya coba menganalisis tanaman apa yang memungkinkan saya koleksi di saya secara lengkap, dan dengan sumber daya alam dan tempat yang memadai, yang mungkin cukup terbatas ini, tapi saya bisa mengkoleksi banyak tanaman. Lalu di situ ada kajian-kajian analisis, ternyata di Aglonema ini tanaman yang tidak terlalu besar, sehingga lahan yang cukup terbatas itu bisa untuk kita budidaya, kita koleksi berbagai mungkin ratusan jenis Aglonema. Lalu yang selanjutnya bahwasanya Aglonema ini ternyata kalau ditinjau dari sisi bisnis, dari tahun 2000-an dia muncul Aglonema, sampai sekarang itu pasar Aglonema itu terus jalan. Nah, berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain. Dikala ada satu jenis tanaman tertentu dia itu pas booming gitu, dia laku keras, tapi pada saat itu kondisi stabil gitu, untuk menjualnya aja kadang susah. Nah, beda dengan tanaman Aglonema ini. Dari tahun 2000 sampai sekarang
itu dia laku terus meskipun di dalam perjalanan itu harga naik turun, tetapi di dalam perdagangannya dia jalan terus. Dan perlu diingat bahwasanya untuk selaku petani tanaman aglonema, berbudidaya aglonema itu kalau secara hitung-hitungan ekonomis pada saat harga terendah kurang lebih di tahun 2014-15 itu keuntungannya seorang petani itu masih bisa menghasilkan kurang lebih 150% dari biaya produksi. Itu pas harga terendah, sehingga saya pikir mainan di aglonema untuk koleksi sangat memungkinkan, lalu ditinjau dari sisi bisnisnya juga sangat menguntungkan. Aglonema ini ada berbagai macam jenis, ada 100 lebih jenis tanaman hias aglonema ya, aglonema. Nah ini melihat aglonema itu kan berbeda dengan melihat tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain itu kalau kita misalnya anggrek, itu kita bisa nikmati puncaknya itu pada saat dia berbunga. Lalu dengan tanaman yang lain pun demikian. Kalau di aglonema itu kan kita tidak usah nunggu sampai dia berbunga, karena yang dinikmati itu keindahan daunnya. Daunnya sangat bervariatif. Nah, yang selanjutnya sosok dia berbeda-beda warnanya, mau yang oranye ada, yang hijau ada, yang kuning ada, merah, pink. Ini juga sangat luar biasa. Bahkan dia kombinasi warna itu juga muncul di tanaman aglonema, sehingga banyak varian yang berbeda dengan tanaman yang lain, sehingga kita bisa ketertarikannya tinggi mengenai aglonema. Di Krokon Nursari kami membudidayakan aglonema yang ada di Indonesia. Itu kita berusaha untuk mengkoleksi semua jenis, jadi kita tidak mematok ini jenis apa, tapi karena saya memang senang, yang belum punya saya berusaha untuk mendatangkan. Jadi kalau jenis aglonema itu ada berbagai macam gitu. Lalu kalau dilihat dari asal itu aglonema itu kan ada yang dari Indonesia atau lokal, silangan dari yang beredar itu silangan dari Pak Greg Hambali. Lalu yang kedua aglonema yang berasal dari negara tetangga, dari Thailand. Itu banyak varian, banyak macamnya. Jadi dua hal itu, dan kita berusaha untuk mengkoleksi semuanya. Untuk berbudidaya aglonema yang perlu diketahui adalah media untuk hidup aglonema itu sendiri. Lalu yang kedua karakter tanaman, karena tanaman yang satu dengan yang lain kadang berbeda, kemauannya dia berbeda. Prinsip aglonema ini dia mempunyai akar yang lunak, sehingga media itu juga menyesuaikan dengan perakaran. Kalau kita samakan dengan media tanaman-tanaman yang keras yang lain itu dia tidak mau, sehingga ini media khusus yang kita ramu untuk agar hidup aglonema itu lebih baik. Jadi yang pertama bagaimana cara merawatnya, yang kedua itu bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik di media yang memang dia sukai. Itu yang paling utama, karena kalau tanpa mengetahui itu ya nanti nanam aglonema ya mati, Kebanyakan kan orang seneng gitu karena tertarik keindahan, tapi tanpa mempelajari bagaimana karakter dia seperti apa, ya dipelihara lalu dibelikan media yang dia ketahui ditanam tiba-tiba mati. Nah ini yang kadang jadi kendala bagi pencinta hobis. Karakter, misalnya dia karakternya merah ya merah. Sebetulnya sebelum pandemi itu nggak semahal sekarang. Nah pada saat pandemi ini ternyata banyak orang yang melirik aglonema sebagai komoditas yang untuk bisa dikembangkan, sehingga harganya ini sekarang sudah mengalami kenaikan 2-3 kali lipat dari harga semula. Harga sebelum pandemi itu sebetulnya ada yang harga 35 sampai 50 ribu gitu ya. Nah kalau sekarang ya rata-rata aglonema itu di atas 100 ribu
rupiah di satu potnya. Kalau range-nya itu dari 100.000 ada sampai yang mungkin sampai 75 juta, 100 juta itu satu pot ada. Nah, sebelum pandemi mungkin kita kisaran 150 juta, 200 omset kami, tapi di saat pandemi ini omset kita bisa mencapai 600 sampai 700 juta di dalam setiap bulan. Krokot Nurseri juga di dalam penjualannya juga apa ya, karena permintaannya besar itu kita belum bisa menyediakan hasil tanian kita sendiri semuanya. Jadi kita juga masih mendatangkan dari teman-teman petani yang lain untuk saya pajang di sini, jual di sini. Lalu juga kita juga masih mendatangkan dari importir untuk mensuplai kebutuhan kita. Jadi karena kalau kita lihat gini ya, aglonema ini di Indonesia dikenal di tahun 2000. Di Thailand pun juga hampir sama lah. Lalu dari tahun 2002 sampai sekarang, ternyata kebutuhan aglonema di Indonesia itu sangat besar. Apa buktinya? Buktinya dari dulu sampai sekarang impor tanaman aglonema itu terus selalu masuk. Nah, sebetulnya ini potensi bagi masyarakat bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Padahal yang diimpor ya di sini itu ada, sebetulnya ada. Cuma orang yang mau serius untuk bertani di aglonema itu belum banyak. Sehingga setiap bulan yang datangkan, bisa sampai satu bulan itu bisa sampai 100.000 pot yang didatangkan dari Thailand masuk ke Indonesia dan dikoleksi orang-orang Indonesia. Nah, saya berpikir bagaimana ya kebutuhan dalam negeri ini kita penuhi. Wong sebetulnya itu tanamannya ada semua di Indonesia. Tanaman aglonema ini yang membedakan itu kan satu kadang mengenai warna, lalu bentuk daun. Yang ketiga itu keluaran tahun berapa. Ya, semakin dia baru gitu, itu harganya semakin mahal. Contoh kasus ada dulu keluar Lotus Delight gitu ya, itu sekarang pun masih juga mahal. Lalu jumlah ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya kalau baru keluaran dari sang penyilang itu baru satu pohon, itu pasti lelangannya bisa ratusan juta, mahal. Nah, ini dikembangkan dengan cara dipotong pucuk begitu ya. Paling tidak setahun cuma bisa keluar 7. Jadi harganya ini untuk sampai ke harga rendah itu lama. Lalu yang Goliath ini yang mungkin di samping saya ini banyak. Ini dia dari tahun 2016 sampai sekarang ini dia nggak mengalami penurunan harga. Ya, kisaran 2,5 sampai 3 juta satu potnya. Nah, yang ini di samping saya ini ada namanya Marsa Anjani. Ini keluaran yang belum begitu lama. Nah, satu pot ini bisa mencapai harga 20 juta rupiah. Jadi kadang keluaran dari yang pertama itu dilihat dari sosoknya dulu. Sosoknya seperti apa, warnanya seperti apa, lalu keluaran tahun berapa, begitu itu berpengaruh terhadap harga. Kalau sosoknya nggak bagus meskipun dia baru ya nggak akan mahal juga.